Selamat malam. Ini paket yang ditunggu-tunggu datang juga akhirnya. Saya pesan tanggal 4 Juni, sekarang tanggal 9 Juni, 5 hari. Ini dari Blue Sky di Tokopedia. Isinya cuma komponen transistor 2 pieces, harga barang 68.000. Nah, kita buka saja. Lihat, ini cuma 2 pieces part. Packingnya super gede, super aman. Tuh, mana nih? Tuh. Satu. Nah, udah teman-teman. Nah, ini dia. Apa? Transistor apa? Bukan transistor sih, tapi MOSFET. Seperti yang saya janjikan, saya akan mereview. Ini takut saya ketukar nih. Saya nyari penanda. Mana ini? Saya akan mereview MOSFET RLB 3034 yang ori dan yang palsu. Ini non ori, ini ori. Kelihatan sekali bedanya kan. Sebelumnya saya udah beli juga yang KW 2 pieces ditambah dengan ini 2 pieces. Ini itu ori apa namanya. Nah, ini sesuai dengan ciri-ciri yang saya nanti akan saya jelaskan, perbedaan ori dan non ori. Nah, ini dia. Saking jelasnya perbedaan, mau dicampur juga saya pasti tahu ini yang mana yang asli, mana yang palsu. Kita coba lihat yang kemarin saya beli. Mana ya? Ini dia. Waktu perbandingan berbagai macam MOSFET, saya beli 2 abal-abal dengan harga yang berbeda, yang 9.000 dan yang 18.000. Bentar ya, ini satu lagi mana nih? Pokoknya ada satu yang langsung nggak bisa dipakai. Oh ya, ini kan. Nah, ini oke. Udah. Jelas nggak ya? Oh, jelas. Nah, tuh lihat, ketara banget bedanya. Pertama, yang sudah pasti ori adalah, walaupun kadang-kadang ini baru satu parameter ya. Pertama adalah fokus. It's mana nih? Oh my god. Nah, pertama adalah bentuk. Saya zoom deh. Iya.
Pertama itu adalah bentuk dari bagian logamnya, pendinginnya. Yang ori itu tidak ada coakan. Kita bandingkan dengan yang lainnya. Ada coakan, kan? Ada coakan. Ada coakan juga. Oke. Tapi saya pernah ngeliat itu yang sama-sama non ori juga ada coakan. Cara yang kedua adalah sebenarnya strip dan gas strip itu ada juga yang palsu, ada stripnya. Oke, kita masukin aja deh, kita masukin menjadi satu parameter lagi. Oke, bolehlah ada stripnya nih. Yang pertama nggak ada coakan, kedua berstrip, ketiga adalah dari baru kita turun ke font, ke marking ya. Kita bandingkan dulu yang ini. Nah, ini itu ori apa? Lihat. Jadi buletan, ada buletan kecil yang letaknya di atas ini. Kelihatan kan? Gimana dengan yang tidak ori? Buletan di tengah. Satu lagi. Ini juga buletan di tengah. Tuh. Kelihatan nggak sih? Kelihatan lah ya. Nanti saya foto deh, terus saya perbandingkan. Itu lagi buletan juga di tengah. Kadang-kadang ada buletan juga di bawah, malah di bawah tulisan. Nah, jadi ciri yang ori adalah buletan tuh selalu di atas. Ini di atas. Itu ciri yang ketiga. Ciri yang keempat adalah tulisan simbol IR-nya ya, International Rectifier. Ada IR-nya kan? Kalau sekarang itu sudah diakuisisi sama Infineon. Punya IR-nya itu dia khas banget. Lihat. Dia tuh fontnya itu jauh lebih besar dari yang lain. Tuh lihat. Jauh lebih besar dari yang lain. Tuh kameranya abal-abal sih, kurang begitu terlihat tuh. Gimana dengan yang palsu? Mana IR-nya? Tuh lihat, fontnya hampir sama. Yang lain juga. Fontnya juga mana tadi? Aduh, kurang jelas nih. Nanti saya fotoin aja deh. Udah. Tuh. Tapi langsung bisa ngerti lah perbedaannya. Ini juga fontnya sama semua tuh. Bandingkan dengan ini. Tuh, menonjol, bold, tebal ya. Kemudian ciri tadi berapa? 1, 2, 3. Logam, tidak ada coakan, ada strip, bulatan titik di bodinya bagian atas, kemudian tulisan IR-nya tebal besar. Berapa tadi? 1, 2, 3, 4. Yang kelima adalah jadi tulisan ini ada tiga shaft ya. Yang atas IRLB 3034, kemudian yang tengah IRP606 sekian, yang bawah juga ada hurufnya. Nah, ketiganya itu jadi center.
tulisannya center ya, center. Gimana dengan yang lain? Lihat, ini tuh biasanya tuh rata antara IR sama IRLB itu rata. Kelihatan nggak sih? Tuh susah guys, tuh rata. Ini juga tuh rata tuh, hampir sama. Bandingkan dengan yang ini tuh, yang tengah tuh lebih panjang karena IR-nya tuh besar. Gitu, dengan 5 perbedaan mencolok secara fisik, harusnya teman-teman sudah sangat gampang memilih mana yang asli dan mana yang KW. Ini itu mana? Ini tuh yang asli Meksiko. Ini tuh katanya saya belinya itu ori Taiwan. Yang ini apa nih, KW Cina. Ini sama, ini harganya 45.000, ini 22.500. Ada juga yang jual 25.000. Yang ini harga 18.000, yang ini harga 9.000. Lihat, yang kentara banget tuh IR-nya tuh, lihat. Ini besar banget, ini kecil, ini besar tapi nggak sebold gini. Ini juga nggak sebold gini, masih tebal gini. Oke, jadi ada 5 perbedaan ciri yang teman-teman bisa jadikan sebagai acuan. Nah, sekarang kita mau buktikan seberapa hebatkah nama besar 3034 kenapa menjadi patokan semua builder, walaupun harganya wah sekali. Menurut saya nggak masuk karena saya udah punya beberapa alternatif yang bisa digantikan dan cukup oke. Nah, dari dulu saya pakainya 70N03 itu dengan double aja resistansi coil 0,25, itu sama sekali tidak panas. Nah, sekarang saya punya senjata baru tuh. Ini juga penggantinya yang spek lebih oke, harga lebih menawan. Nggak kalah menarik dengan ini harganya jauh banget. Oke, langsung kita perbandingkan performa dari ketiganya. Sama-sama IRL B3034. Saya siapin dulu sebentar ya. Udah disambung, kita pasang baterainya. Hati-hati. Tekan dulu ya. Tuh panas nih. Ini dual coil Allen. Tuh, ini udah sampai gini. Ini buat tester doang ya, teman-teman. Buat saya lagi di sono, batas rumah ini aja. Dah. Nah, oh ya, sekalian testing, saya mau ngasih info ke teman-teman semua. Jadi ada beberapa pertanyaan, itu bunyi dari mana sih? Ada yang bilang dari MOSFET lah, ada yang bilang dari IC lah,
Jawabannya salah. Lihat nih ya. Masih kedengeran nggak? Bunyinya itu berasal dari koil, teman-teman. Ini bukan ini, jadi saya deketin ke mikrofon ya. Ini saya deketin yang apa namanya, PWM nya saya deketin nih. Saya deketin yang koilnya. Oh, jadi bunyinya itu dari koil buat teman-teman, bukan dari IC maupun MOSFET. Nah, saya sekarang maksimal. Saya mau pegang dengan metode yang sangat canggih. Tuh. Jalan expose. Ya, jadi ini gosong. MOSFET saya single MOSFET 0,25 ohm, aman, tentram, terkendali. Aman ya, aman. Cuma sebagai perbandingan doang. Sekarang ganti yang MOSFET abal-abal. Ini udah saya ganti dengan MOSFET yang abal-abal yang pertama ya, teman-teman. Lama nih, agak lama. Maaf kalau sedikit berteater aja, karena ada lama. Susah amat bikin konten satu juga. Showing. Mudah-mudahan menjadi pengetahuan baru buat teman-teman yang belum ngerti. Kalau sudah ngerti ya nggak usah ditonton. Coba ya. Ini tadi yang kemarin rusak apa ya? Nggak nyala nih. What's wrong, man? GDS. Oh, ini yang ban rusak. Bener. Itu yang ban rusak, yang sama sekali nggak bisa dipakai di hari pertama. Kemarin pesen panas, sekarang malah nggak panas sekali. Gagal. Langsung deh. Ini yang kemarin saya pertama beli itu langsung rusak. Ganti lagi deh yang palsu yang kedua. Nah, sekarang yang kedua, yang abal-abal kedua. Ini udah nggak panas, coba langsung ke maksimal aja deh. Saya takut baterainya yang kena kalau coba ya. Ini langsung panas, men, langsung panas. Oke, fix ini. Nah, ini perbedaannya kentara banget. Rp9.000 ya kayak gini, langsung panas. Saya ganti lagi deh yang sekarang yang Taiwan. Ini saya sudah ganti yang ngakunya bilangnya Taiwan tuh. Cirinya seperti ini ya teman-teman ya. Kelihatan
saya foto aja nanti deh, saya berbandingkan dalam bentuk komparasi foto aja. Pokoknya seperti inilah. Ini Taiwan. Ini setahu saya di Topet tuh cuma ada dua seller yang jual begini, yang satu 25.000, yang satu 22.500. Kita lihat yang Taiwan punya. Jadi kalau tulisannya itu kualitas sedang ataupun ori, tapi ori Taiwan, begitu bilangnya. Kita lihat. Ada kendor lagi nih. Ini ada yang suka kendor nih. Udah siap, pegang. Takut ada apa-apa. Boleh juga ini, boleh juga. Tuh. Lumayan ini, sama kayak inilah, tapi harga ya beda jauh sama ini. Coba ya seberapa lama dia panas. Tuh, oke. Ini bisa dipakai. Sangat bisa dipakai. Resistasi 0,25 dengan durasi firing yang cukup lama. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Dry burn dry. Bagus lah, bagus teman-teman. Jadi teman-teman bisa pakai ini. Gimana ya? Ya anget sedikit. Nggak bisa dibilang hangat juga sih, karena ya hangat ke dingin lah. Ini bukan hangat ke panas ya. Panas ya sih. Jadi teman-teman bisa pakai ini. Harga cuma 22.500. Ada juga yang jual 25.000. Nah, jadi kalau teman-teman beli PWM dengan ciri seperti ini, memang ini nggak panas, tapi ini katanya itu yang kualitas nomor 2. Meskipun kualitas nomor 2, kalau emang oke ya nggak apa-apa. Nah ini yang lakonnya nih. Nah coba ya, 45.000 nih. Saya belum nemu toko yang mengklaim asli yang harganya di bawah 45.000. Murah tuh 45.000. Ada juga yang 65.000, 75.000 ada juga. Saya solder dulu. Sudah saya solder yang sang juara ya. Si asli dari Medan. Si asli dari Meksiko. Udah, kita lihat seberapa Yahud ya. Udah, coba kita lihat. Saya pegang. Oke. Tapi kok saya hampir tidak bisa membedakan ya sama yang 25.000 ya.
cuma yang kerasa banget tuh dia perasaan saya aja, saya coba ulang deh, dia lebih galak aja. Jadi respon kalau dari panasnya itu saya susah membedakan antara yang ini sama yang katanya Taiwan ini sama ini. Hampir kalau kita parameter yang kita ukur adalah panas dan tidak panas, itu hampir sama. Artinya saya nggak bisa bedain sih. Udah sama lah performanya. Pembedanya adalah, lihat teman-teman, dia lebih responnya itu lebih lebih galak, lihat. Beda sama yang tadi. Jadi kalau yang tadi itu kayak kalau di kurva itu ya kayak dari bawah ke atas, kalau ini langsung lihat tuh, lihat masih Oke, gitu teman-teman perbedaannya. Terus gimana pendapat saya? Kalau untuk harganya jauh ya, dia unggulnya kalau untuk panasnya sama antara yang Taiwan yang asli sama yang punya saya yang kecil. Ini yang saya baru nemu varietas ini ya. Tapi kelebihan yang tidak dimiliki oleh ketiganya adalah dia mudah-mudahan cuma sugesti saya ya, itu responnya tuh ketika baru mencet tombol fire itu langsung aja gitu. Lebih galak. Oke, lebih galak. Jadi kesimpulannya adalah kita bisa pakai yang harga 45.000 dan 25.000 yang lebih efisien. Keduanya sama-sama tidak panas. Tapi yang 45.000 ini memiliki kegalakan yang lebih oke. Dan jangan pernah beli yang di bawah 20.000, jangan deh, nyesel nanti. Saya beli yang 9.000, 18.000 panas langsung. Di paralel pun saya yakin masih tetap nggak oke sih. Jadi belilah minimal yang 25.000, yang 22.000 lah, yang seller yang Taiwan kalau kata sellernya. Saya nggak tahu sih bener nggak ada yang versi Taiwan, nggak ada yang versi Meksiko, saya nggak kurang tahu. Tapi yang jelas di video kali ini poinnya adalah cara membedakan yang asli dan yang abal-abal itu dengan 5 ciri khas. Saya ulangi nih sebagai video penutup. 5 cirinya yaitu pertama, jadi bentuknya itu ini aja deh. Pertama itu tanpa cuak. Tanpa cuak. Ini aja deh. Lihat itu. Cheers. Nah ya, ini tanpa cuak di sini.
kedua berstrip. Di belakang itu ada stripnya. Tapak belakang, mana tapak belakang? Tapak belakang itu ada stripnya. Ini front, back, ada stripnya. Mana gambarnya? Oh gini. Nah ini tuh ada stripnya di sini. Ini lubang, ada stripnya. Oke. Yang ketiga apa tadi? Lingkaran berada di atas. Nah ya, jadi itu di sini. Yes. Yang palsu ada yang di tengah, ada yang di bawah gitu. Keempat, huruf apa namanya, font, tulisan IR-nya gimana, simbol dioda gimana lah, IR-nya itu besar ya, besar banget, bedanya jauh, jadi gimana ya, mungkin 2 kali lipat lah saya boleh bilang. Bold, font IR tuh bold, tebal, dan ini saya nggak bisa patokannya gimana ya, 1,5 kali mungkin ya. Jadi oh ya, sekalian yang kelima, soalnya satu ciri. Jadi itu terus ini semua tulisan center. Ketiga apa namanya ini, saf tulisan itu center. Nah, center maksudnya misalnya nih, ini tulisannya apa, IRLB, ini kecil, IRLB 3034. Nah, IR-nya tuh besar di sini, besar banget. IR misalnya ini kemudian disusul dengan huruf kecil lagi sama seperti atas, misalnya 6B, ini center, kemudian diikuti, nggak tahu ini batch produksi atau gimana, ini 4 huruf ya, sini berapa lah, ini misalnya ini cirinya 5 ini yang asli, harusnya sih langsung gambar komparasi sih. Yang palsu deh, saya gambar yang palsu. Yang original, yang palsu. Otomatis kebalikannya dong. Berarti ada coak. Ini front dulu. Front and back. Itu salah gambarnya, ini ada coak. Jadi front front, ini back. Maaf ya, gambarnya kurang uhuy. Nah, ini benar. Just coak, kemudian tanpa strip, polos,
Kemudian lingkaran. Lingkaran itu adanya di tengah-tengah. Jadi tulisannya di atas IRLB 3034 baru lingkaran. Oh, ini kan di sini tuh, ini di tengah. Baru IR-nya pun tulisannya ya hampir sama. Salah. IR berapa lah? XXXX lah. Baru tulisan bawahnya. Nah, ini ada juga yang tulisannya di bawah. Nah, gambarin lagi. Yang ciri yang pertama, ciri yang front yang kedua, bukan ciri, apa namanya, jenis KW ya. Sama-sama coak, kadang enggak nih. Ada yang bulatannya di bawah. Nah, saya nggak mungkin beli semua dong. Masa beli cuma satu buat toko yang IR. Nah, ini juga ada. Ada yang lurus juga. Intinya adalah bulatan tuh bukan di atas, tapi kalau nggak di tengah atau di bawah. Apalagi ya, udah sih. Soalnya udah dari ke 5 ciri aja kita sudah bisa langsung menyimpulkan bahwa ini asli apa jelek. Aduh, asli atau palsu. Palsu udah otomatis jelek. Begitu teman-teman, ini sebenarnya mudah-mudahan ini bukan fitnah kepada toko-toko yang menjual. Emang nyatanya tuh seperti itu. Jadi saya sudah melakukan survei dan riset ke beberapa toko. Saya lihat gambar realnya itu yang asli, yang harga 45.000 ke atas selalu mempunyai ciri-ciri yang sama seperti ini. Jadi kalau teman-teman menerima yang MOSFET 3034 diklaim itu asli ataupun 8314, itu ini menurut versi saya ya. Nanti kalau ada orang ini palsu menurut siapa ya, menurut saya gitu. Boleh dikutip boleh enggak, ini sekedar sharing, ini hasil riset pribadi. Ini tuh seperti ini, yang paling asli, ini yang palsu. Dan kelebihan yang asli adalah lebih galak firingnya. Oke, demikian teman-teman. Misal ada pertanyaan ataupun sanggahan, bantahan atau klarifikasi, silakan teman-teman sampaikan di komen. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. See you.